Halo semua teman-teman investor dan holder kripto dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali ya di channel Cryptonesia. Balik lagi dengan saya di sini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, saya pengen disclaimer dulu buat teman-teman semua. Investasi di dunia kripto memiliki risiko yang sangat tinggi. Pakailah uang dingin atau uang santai dan bijaksanalah dalam berinvestasi. Jangan lupa untuk riset yang mendalam dan cari informasi yang valid sehingga keputusan kalian nanti tidak berujung penyesalan. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di sini ya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya bakalan update dulu market untuk hari ini di hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Oke teman-teman, di sini kalau kita ngelihat pasarnya di sini Bitcoin untuk tren di minggu ini masih tetap naik ya di 1,47% dan di 24 jam terakhir sepertinya sideways. Bahkan mungkin di beberapa hari terakhir di sekitar 2 atau 3 hari terakhir ini pergerakannya sideways aja teman-teman. Sepertinya ini lagi cooling down ya, lagi kalem-kalem aja nih. Kemudian buat Ethereum juga secara 1 minggu terakhir atau 1 pekan terakhir trennya tetap naik juga dan masih sideways juga di beberapa hari terakhir ini, bahkan di 24 jam terakhir juga masih sideways. Kemudian di sini kita ngeliat Solana yang kemudian ada koreksi di minggu terakhir, koreksi di 0,6% dan di 24 jam terakhir di 0,34%. Seperti biasa XRP masih lesu. Ya karena beritanya kemarin ada sempat pembobolan ya, tapi katanya sudah diselamatkan sebagian besar asetnya oleh Binance ya teman-teman, sudah dibekukan. Jadi dompet yang dihack yang milik co-foundernya Ripple itu sudah terselamatkan sebagian besar asetnya. Oke, kemudian ada juga Cardano di sini yang secara 24 jam terakhir turun 1,36%, tapi di tren mingguan dia naik di 1,52%. Kemudian Avalanche juga normal-normal aja, tetap tidak naik tidak turun di 1 minggu terakhir. Dan kemudian untuk Chainlink masih tetap gede naiknya ya di 1 minggu terakhir 26%. Dan kemudian ada Polkadot yang cukup sideways teman-teman, agak koreksi sedikit, dan Polygon juga ada koreksi sedikit di sini. Kemudian kita ngeliat Shiba Inu ya dengan tren di mingguannya itu turun 1,18%. Dan di secara 24 jam dia turun 1,11%. Dan kemudian kalau kita melihat dari Arbitrum ya, altcoin yang jadi favorit teman-teman, banyak banget yang favorit dengan altcoin ini Arbitrum. Nah Arbitrum ini secara 1 minggu terakhir memang masih lesu ya, dia turun atau koreksi di 4,45%. Dan kemudian di secara hariannya masih turun 0,38%. Sekarang Arbitrum dijual dengan harga $1,74. Ini turun ya teman-teman karena 2 hari lalu itu dijual sekitar $1,8. Oke teman-teman, kurang lebih gitu ya keadaan market untuk saat ini. Dan di sini saya pengen ngebawain satu berita atau satu artikel mungkin ya di sini. Di sini ada artikel yang mengatakan bahwa potensi pertumbuhan Bitcoin meningkat dan 35% dominasi dimiliki oleh pemain jangka pendek atau short term ya teman-teman. Bulan kedua tahun ini telah dimulai dengan baik untuk pasar mata uang kripto dengan Bitcoin menjaga stabilitas di atas harga 40.000. Walaupun kemarin ya di akhir bulan pertama itu sempat turun ya, tapi di bulan kedua ini memang agak stabil. Di beberapa hari ini dia sideways di angka 40.000 terus di atas 40.000 ya. Namun apakah Bitcoin siap untuk terus mempertahankan momentum ini bergantung pada beberapa faktor teknis dan on-chain. Dari sudut pandang on-chain, CryptoQuant, sebuah platform analitik on-chain menyoroti pergerakan pemegang jangka pendek dan panjang dan bagaimana hal itu menguraikan kemungkinan kenaikan harga. Dua metrik pasar Bitcoin yang diperlukan untuk memahami keadaan pasar saat ini termasuk realisasi, dominasi, dan realisasi batas. Oke, jadi di sini ada analitik ya, analitik dari on-chain, CryptoQuant. Jadi ada salah satu platform analitik on-chain ini yang menyoroti pergerakan pemegang jangka pendek atau holder short term teman-teman. Jadi di sini pemain jangka pendek ini lagi sibuk jual beli, lagi sibuk trading. Karena kita lihat di sini harga Bitcoin ini memang cenderung lagi turun ya. Jadi makanya di sini banyak yang trading untuk jangka pendek teman-teman di sini. Dominasi yang terrealisasi yang dihitung menggunakan batasan realisasi adalah data ekonomi signifikan yang digunakan untuk membedakan kekayaan yang dimiliki oleh pemain jangka pendek dan pemegang jangka panjang. Secara historis, data-data tersebut terbukti sangat praktis untuk mengidentifikasi titik masuk pasar pada saat-saat berisiko seperti ini. Ini juga dapat digunakan untuk menemukan kondisi ideal untuk memahami dasar harga dalam jangka panjang.
Dengan menggunakan data ini, CryptoCoin menemukan bahwa dominasi atau persaingan yang dipegang oleh pemegang jangka pendek saat ini berada di angka 35%. Perlu disebutkan bahwa penurunan 5% hingga 10% dari persentase saat ini biasanya mengisyaratkan bahwa harga Bitcoin telah mencapai titik terendah. Nah, benar kan seperti yang saya bilang tadi, dengan bermainnya dominasi pemegang yang jangka pendek, berarti ini menandakan harga Bitcoin ini mencapai titik terendah atau lagi di level rendah. Jadi dan juga seperti yang dijelaskan di platform analitik on-chain, biasanya selama periode pasar bearish, titik terendah harga Bitcoin terjadi ketika pangsa pemegang jangka pendek dalam kepemilikan Bitcoin mencapai 20-25%. Potensi puncak pasar telah diamati ketika modal yang dimiliki oleh pemegang jangka pendek mencapai puncaknya pada 70-80% dengan mempertimbangkan konsep ini. Oke, jadi ini menurut analitik on-chain ya, biasanya sesuai historis ya, mereka melihat dari data sebelum-sebelumnya. Kalau periode pasar lagi bearish ya, atau lagi turun, ini titik terendah harga Bitcoin terjadi ketika pangsa pemegang jangka pendek dalam kepemilikan Bitcoin mencapai 20-25%. Nah kemudian kalau ketika potensi puncak pasar diamati ketika harganya turun banget, itu berarti di pasar itu holder Bitcoin untuk jangka pendek itu 70-80%. Nah di sini maksudnya holder jangka pendek adalah orang-orang yang membeli kemudian dalam waktu dekat dia menjual kembali. Jadi cuma ngambil untung atau take profit di jangka pendek aja teman-teman. Jadi tidak di hold lama. Jadi itu ya teman-teman, dominasinya maksudnya di sini adalah dominasi pemain-pemain atau trader-trader jangka pendek di sini. Ketika harga memang menunjukkan potensi lagi bearish atau lagi rendah gini, biasanya pemain jangka pendek ya bermain untuk take profit di jangka pendek. Seperti itu teman-teman. Meskipun fluktuasi harga jangka pendek tidak dapat dihitung menggunakan metrik dalam jangka panjang, Bitcoin masih memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Menurut laporan terbaru yang dibagikan oleh Sentimen, tingginya rasio diskusi orang banyak terhadap Bitcoin yang biasanya merupakan tanda ketakutan tampaknya bermanfaat bagi Bitcoin saat ini. Secara historis, tingginya rasio diskusi orang banyak terhadap Bitcoin adalah tanda ketakutan. Namun, sejak pertengahan tahun 2023, euforia dan optimisme seputar ETF telah mengubah diskusi Bitcoin yang tinggi menjadi indikator keserakan karena ekspektasi pasar yang tidak realistis. Dan ini juga jadi menimbulkan pertanyaan kepada kita semua ya teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah udah telat kita mau beli Bitcoin sekarang? Ya menurut saya sih enggak sih, Bitcoin bisa dibeli kapan aja. Dalam artian gini ya, maksud telat enggaknya itu sekarang Bitcoin udah seharga ini, sudah di atas 40.000. Cocok nggak kalau kita masuk ke Bitcoin sekarang? Justru teman-teman ya, menurut saya untuk kita masuk ke Bitcoin, untuk kita membeli Bitcoin ini, kalau saya sih pribadi, ini justru saat-saat yang tepat ya, karena harganya lagi bagus-bagusnya, lagi ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi secara harga makanya tadi banyak pemain-pemain jangka pendek ya, karena memang harganya lagi bagus untuk ditradingkan. Jadi teman-teman kalau mau masuk hari ini, kalau mau masuk sekarang, ini mungkin jadi peluang bagus. Karena di bulan April nanti ada momentum halving Bitcoin ya. Jadi teman-teman, jadi mungkin buat teman-teman semua ini jadi pertanda atau peluang yang bagus ya untuk teman-teman masuk. Tapi itu menurut saya ya teman-teman, dan balik lagi kalian semua yang megang keputusan, kalian semua yang berhak memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Dan pada saat artikel ini ditulis ya, kapitalisasi pasar, volume dan perdagangan Bitcoin diperdagangkan menurun. Meskipun berhasil bertahan di atas 40.000, mata uang kripto puncak ini belum mampu mengatasi loss-nya di mingguan dan bulanan. Dengan meningkatnya tekanan jual dari penurunan, kenaikan Bitcoin harus kembali berada di atas angin untuk mempertahankan harga waktu berita ini dimuat, yaitu di harga 42.910. Oke teman-teman, mungkin itu tadi ya artikelnya. Kesimpulannya adalah untuk harga pasar Bitcoin yang sideways, cenderung sideways sekarang ini, banyak holder-holder atau banyak pemain jangka pendek yang bermain untuk mengambil profit jangka pendek juga teman-teman di Bitcoin. Karena semua juga sedang menanti ya setelah disetujunya ETF dan kemudian nanti ada halving di bulan April. Ini akan menjadi pegangan buat para holder Bitcoin tentunya sampai nanti ke depannya. Karena balik lagi ya teman-teman, Bitcoin ini punya dominasi yang cukup kuat di ekosistem cryptocurrency teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngeliat Bitcoin ini, kalau misalnya Bitcoin naik atau turun itu berpengaruh banget ke ekosistemnya. Jadi makanya Bitcoin ini dengan disetujuinya ETF Bitcoin Spot dan kemudian adanya halving nanti di bulan April, ini yang nanti diprediksikan akan menjadi badai di tahun 2024. Badainya maksudnya gini, kita bakal ngelihat banyak banget mungkin pergerakan yang drastis di tahun 2024 ini. Jadi kita sama-sama menunggu. Jadi teman-teman di sini
holder-holder kripto yang bermain di jangka pendek ini sebenarnya sedang mengisi waktu luang aja untuk menanti bulan April ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan saya sedikit ya tentang artikel yang saya baca tentang pergerakan Bitcoin di akhir-akhir minggu ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi juga. Dan jangan lupa teman-teman, carilah berita pembanding, carilah berita-berita yang lain, cari informasi yang valid agar keputusan kalian tidak berujung penyesalan nantinya. Dan terima kasih banyak juga teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini dan juga sudah like video ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.